Beri tepuk tangan yang meriah, teriakan haleluya. Haleluya. Sekali haleluya. Lawatan besar terjadi. Lawatan dahsyat melanda aku, melawat aku. Aku terima lawatan. Aku terima kepenuhan Roh Kudus. Aku diperlengkapi. Aku dibangkitkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, saudara. Ya. Katakan kanan kiri, hari ini kita akan dilawat habis-habisan. Katakan kanan kiri, kita akan dilawat, diperlengkapi, dipersiapkan. Ya, suatu yang luar biasa. Bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Kita bersyukur, bagi saya Tuhan itu luar biasa. Ya, mengasihi kita semua. Karyanya juga luar biasa sekali, saudara. Saya ucapkan selamat saudara yang doa puasa. Sampai hari ini sudah hari keberapa, saudara? 20, tanggal 20 kok, saudara. 20, sudah 50%. Setengahnya tinggal 20 lagi. Katakan apa, saudara? Tinggal 20 lagi, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Saya percaya itu sudah punya dampak banyak, hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Sehingga begitu KKR 10 hari, hari pertama kita sudah melihat Tuhan berkarya, Tuhan jamah. Karena doa puasa juga membuat hati kita lapar dan haus ya akan Tuhan. Hati yang lapar dan haus akan mudah, saudara. Terima pengurapan, terima api Roh Kudus, terima lawatan dari Tuhan, terima kuasa Tuhan yang bekerja. Ya, saya percaya itu luar biasa. Dan dari ini besok seterusnya kita akan lihat tiap hari makin dahsyat, makin dahsyat, makin dahsyat, makin dahsyat. Hari ini dahsyat. Katakan hari ini. Nah, besok pagi, lusanya semakin dahsyat, semakin dahsyat, semakin dahsyat. Ya, saudara, seperti biasanya kita akan dengar dulu kesaksian-kesaksian dari tahun-tahun yang lalu. Karena supaya kita dibukakan dulu, saudara. Karena sudah lewat 1-2 tahun, saudara. Ya, pertamanya ya kita mungkin ada yang baru yang belum pernah. Saudara bisa ngerti dulu bagaimana Tuhan melawat, membangkitkan kehidupan, memulihkan kehidupan, menyembuhkan kehidupan, saudara. Mempersiapkan sehingga kita bisa tahu, tidak kaget, bisa menerima dengan iman. Dan itu akan sangat membantu sekali. Ya, jadi ini adalah kesaksian-kesaksian di tahun-tahun yang lalu. Silahkan kita akan saksikan lebih dulu. Selama ini saya tidak percaya seperti ini. Saya mengikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, tapi selama ini saya mengeraskan hati saya. Dan malam hari ini saya benar-benar berserah dengan Tuhan dari awal masuk. Nggak tahu kenapa saya sudah mulai nangis-nangis. Saya minta lawatan Tuhan, saya minta pengampunan dengan Tuhan, saya minta pemulihan dengan Tuhan. Dan selama ini kaki saya dari pinggul sampai kaki yang pertamanya sakit, malam ini di jamah Tuhan kaki saya boleh sembuh. Tidak merasakan sakit sama sekali. Yang sebelumnya untuk berdiri lama atau berjalan sedikit sakit nyeri luar biasa. Tapi malam ini boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kurang lebih 3 bulan terakhir ini dari lengan sini sampai tangan itu nggak ada rasanya, jadi kaku linu. Jadi kalau sampai segini tuh nggak bisa. Tapi hari ini Tuhan berikan mukjizat saya, kesembuhan sudah terjadi atas tangan saya, sudah normal kembali dan saya bisa mengangkat tangan sampai setinggi-tingginya. Tuhan luar biasa. Dari KKR ini, inilah mukjizat yang tangan kemarin saya angkat tidak bisa, sakit sekali, sekarang sudah bisa. Tuhan luar biasa. Setelah mengikuti KKR hari ini, saya mengalami kelepasan di mana hati saya pada saat sebelum maju ke sini tuh kayak rasanya sesek banget, kayak banyak kepahitan yang terjadi. Tapi ketika saya ikut berdoa di depan mimbar dan didoakan
puji Tuhan hati saya mulai ringan, bisa memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti hati saya. Luar biasa mujizat Tuhan itu terjadi atas hidup saya. Saat mulai pujian itu saya merasakan hadirat Tuhan terus ada, mengalir sampai begitu derasnya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain selain memuji dan menyembah Tuhan. Dan kemudian saat penyembahan dimulai, saya berbahasa roh sampai benar-benar saya itu seperti ada di dalam arusnya Tuhan. Dan saya nggak bisa berhenti berbahasa roh, saya nggak bisa berhenti bergerak. Saya terus meloncat-loncat buat Tuhan. Saya terus dibawa Tuhan ke sana kemari sampai saya nggak bisa mengendalikan diri saya. Terus kemudian saat pengurapan itu datang, para pendoa itu mendoakan saya dan saya baru kali ini sampai didoakan oleh 4 pendoa dan saya mengalami banyak sekali doa-doa. Para pendoa mendoakan saya yang baik-baik. Tuhan terus kerjakan dalam hidup saya percaya dan saya tangkap itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saya. Saya merasa bahwa selama ini apa ya Tuhan mengingat saya, karena sudah begitu lama waktu saya bilang Tuhan kok ingat aku toh, tiba-tiba Tuhan melawat saya dengan dahsyat. Tuhan seperti berbicara, aku selalu mengingat kamu, aku selalu mengasihimu. Saya kan percaya ketika waktu saya berdoa tadi, Pak Obaja bilang rahim-rahim akan dibukakan. Saya bilang Tuhan itu untuk saya ya, Tuhan itu untuk saya ya. Saya kan percaya walaupun doa saya belum dijawab sama Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik. Dan saya percaya Tuhan bilang ke saya, aku mengingatmu, itu sudah cukup buat saya. Rasanya seperti dipeluk, rasanya seperti saya ini wanita yang berharga. Karena selama ini saya merasa saya bukan wanita yang berharga karena saya belum melahirkan anak. Tapi Tuhan bilang ke saya merasa bahwa Tuhan mencintai saya itu sudah cukup. Itu yang saya perlukan. Entah nanti, saya percaya bahwa Tuhan suatu saat akan memberikan benih ilahi dalam rahim saya. Dan saya mau klaim janji Tuhan itu. Dan saya akan percaya walaupun saya belum melihatnya hari ini, tapi saya akan percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah sekali saudara. Ya, saya sangat terkesan dengan apa yang terakhir tadi disampaikan. Orang seperti dia itu kasihan saudara ya, karena merasa tertekan. Tapi sekali lagi, waktu dia dilawat, Tuhan datang. Tuhan hiburkan dia, Tuhan kuatkan dia, Tuhan mengasihi dia. Tuhan tidak akan meninggalkannya saudara. Dan saya percaya bukan waktu dilawat saja. Setelah itu diberi kado dari Tuhan. Anak yang terbaik dari Tuhan itu luar biasa. Saya juga doakan setiap saudara yang sedang mengalami suatu tekanan karena masalah apapun. Saudara sedang membutuhkan suatu apapun. Saudara merasa sendiri. Saudara merasa terlalu berat sekali keadaan hidup saudara. Percaya di dalam Tuhan. Nanti waktu saudara dilawat, saya percaya Tuhan itu menjawab sesuai kebutuhan kita. Karena yang letih lesu ya diberilah penghiburan kekuatan. Ya, yang sakit diberilah kesembuhan. Saudara imani saja, buka hati saudara, katakan Tuhan, aku juga percaya Engkau juga mengasihi aku. Buka hati saudara, saudara akan lihat berkarya nyata. Tuhan itu nyata. Saya ingin katakan Tuhan ada di tengah-tengah kita, tapi dia roh. Kita lihat dengan mata lahiriah, tapi dengan mata roh bisa. Tadi sebelum ya waktu pujian penyembahan, sebelum saya sampai firman Tuhan, saya sudah lihat Tuhan berkarya di jamaah satu persatu. Saudara, itu luar biasa. Itu bukti Tuhan yang sedang berkarya luar biasa.
Saya masih ingat ya, salah satunya Pak Silvanus, dokter gigi. Saudara. Dulunya dia nggak percaya, ini kok ibadah kok wah sampai teriak, sampai loncat, sampai terbanting saudara. Tapi akhirnya saudara, waktu lawatan seperti ini dia sedang ikut melayani saudara. Di jamaah Tuhan dia duduk loh, silo gitu loh saudara. Itu bisa naik tuh loh, dung, dung, dung gitu saudara. Ya sekalipun dokter dia ngalamin sendiri, mau tidak mau sangat amat percaya sekali saudara. Luar biasa. Lalu yang pertama tadi apa? Kesaksiannya saudara. Yang pertama ya dilawat rohnya menyala-nyala. Sudah lihat orang dilawat itu rohnya menyala-nyala. Dan akhirnya kakinya disembuhkan. Yang kedua juga hampir sama. Wah rohnya jadi menyala-nyala. Lalu tangannya disembuhkan. Hari ini saya doakan bukan hanya kakinya, tangannya, tapi juga yang lainnya. Matanya disembuhkan, telinganya disembuhkan, jantungnya disembuhkan saudara. Apalagi ya pencernakannya disembuhkan saudara, levernya disembuhkan saudara, termasuk hatinya disembuhkan oleh Tuhan. Imani sungguh-sungguh saudara, Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang tambah lagi lengkap sekali, kelepasan, dilepaskan dari kepahitan, dilepaskan dari sakit hati saudara. Itu luar biasa. Orang kalau sampai sakit hati, kecewa, pahit hati itu sengsara saudara. Nggak mungkin bisa merasakan bahagia. Tapi waktu Tuhan balut luka hatinya, waktu Tuhan sembuhkan hatinya, maka akan dipulihkan, ada damai sejahtera kembali, ada kelegaan, ada kebahagiaan, ada sukacita. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa. Ada satu lagi, saudara, saya juga percaya, saya ajak saudara imani, saudara yang sedang luka hatimu, ya sakit hatimu. Saya percaya akhir zaman itu banyak gesekan, ya banyak orang bisa mengalami luka sakit hatinya saudara. Imani hari ini tidak kebenaran saudara datang, tapi bisa disembuhkan oleh Tuhan juga. Yang keempat tadi, hadirat Tuhan luar biasa, dilawat hadirat Tuhan. Lalu atau saudara, efeknya apa? Bahasa roh, bahasa lidah, bahasa roh. Bahasa roh itu anugerah Tuhan. Bahasa roh itu membangun dirinya sendiri saudara. Bahasa roh itu dipakai Tuhan untuk pemulihan, berkata-kata pada Bapa yang setan pun tidak tahu saudara. Bangun, itu karunia. Yang belum bisa bahasa roh, saudara minta. Ini waktunya saudara, pencurahan Roh Kudus. Saya doakan saudara akan dapat bahasa lidah, bahasa roh. Tadi dikatakan wah sampai akhirnya menyala, loncat. Saudara jangan heran kalau ada yang loncat. Memang karena sukacita ilahi yang luar biasa sekali. Tepuk tangan yang meriah. Saya tergerak saudara karena ada kesaksian yang ya diikut online. Sengaja saya mau tampilkan yang online, saudara bisa imani dimanapun saudara berada. Kalau saudara ikuti dengan sungguh-sungguh, saudara juga bisa mengalami anugerah luar biasa. Stroke sembuh dan bisa loncat saat KKR. Ya saya ini jemaat keluarga Allah Semarang sejak pencurahan Roh Kudus. Ini pertama kali pas Roh baca. Ya saya seperti hari ini ya, hari pertama saya yang melayani. Saya langsung dilawat Roh Kudus. Ya saya bisa nangis dan bisa menyembah dengan sepenuh hati. Bisa nangis, wes seneng loh saudara. Bisa nangis dan luar biasa sekali menyembah dengan sepenuh hati. Yang mana hari-hari ini saya merasa sulit menyembah dan berdoa. Seperti ada penghalang, kosong rohnya seolah-olah ya seperti itu. Hari kedua ya pada saat Pastor Jonathan, saya tetap berusaha ikut streaming. Walaupun lutut kiri nyeri dan sakit, saudara tetap ikut. Mungkin akibat menopang tubuh kanan. Saya pernah kena stroke 2015 dan saat ini badan bagian kanan masih terasa semutan dan nyeri. Lalu waktu pujian saya ya lakukan dengan menari-nari dan lompat-lompat kecil. Walaupun ya lututnya sakit,
Menari-nari itu sukacita, itu tanda iman loh saudara. Bergembira di dalam Tuhan, bersorak-sorak dalam Tuhan, menari-nari di dalam Tuhan saudara. Pada waktu firman saya ya pijak-pijak sendiri, dan tanpa saya sadari sakitnya hilang. Ya, sampai sudah selesai KKR online baru saya rasakan nyerinya hilang. Haleluya. Sungguh kebaikan Tuhan dalam hidup saya nyata dan terus terjadi. Amin. Haleluya. God bless. Diberkati. Saudara bisa datang itu yang terbaik. Pasti ya pengurapannya jauh lebih kuat. Tapi yang gak bisa online. Yang di rumah sakit. Yang di luar kota. Yang di luar pulau. Yang di luar negeri. Tangkap dengan iman. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Punya iman seperti seorang perwira yang bawa anaknya untuk disembuhkan. Yesus berkata, aku akan datang. Perwira itu punya iman. Tuhan, katakan saja sepatah kata, hambaku yang di rumah sembuh. Tidak dibatasi dengan jarak. Tuhan bisa menyembuhkan langsung. Tuhan bisa menyembuhkan yang di Jakarta, yang di Medan, yang di manapun. Tuhan bisa jamah. Tuhan juga bisa sembuhkan, luar biasa sekali ya. Imani, saya percaya ini waktunya. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan, karya Roh Kudus dinyatakan. Karena akan ada tuaian besar-besaran. Saya Sabtu dan Minggu pelayanan di Singapura. Saya lihat Roh Kudus bekerja luar biasa sekali. Saya sendiri ikut diberkati. Karena lihat karya Roh Kudus yang luar biasa. Jadi berkat. Sehingga ya kita bisa tahu ini saatnya Kairos untuk bangsa kita Indonesia. Tepuk tangan yang sangat meriah saudara. Ya, sekarang kita akan mulai dengan firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan, saudara, temanya untuk KKR kali ini, saudara, yang kita dapat dari Tuhan adalah kemenangan bagi yang diurapinya. Artinya akan ada kemenangan bagi yang diurapinya. Untuk apa kita datang? Untuk apa ada KKR 10 hari pengurapan? Ya, 10 hari diurapi, hari pertama sampai ke 10. Untuk apa? Tema ini berbicara ada kemenangan. Kemenangan, 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 kemenangan bagi yang diurapi. Artinya bagi yang diurapi Tuhan akan memberikan kemenangan. Kemenangan, 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 kemenangan. Dalam iman menang, saudara. Dalam perjuangan menang, saudara. Dalam kesembuhan menang, saudara. Dalam bangun rumah tangga menang, saudara. Dalam studi pekerjaan menang, saudara. Dalam keuangan menang, saudara. Dalam perjuangan apapun mengalami kemenangan dari Tuhan, saudara. Dalam pelayanan menang, saudara. Dalam selamatkan jiwa menang, saudara. Ya, menang bagi orang yang diurapinya. Mazmur 20 ayat 7 diambil dari sini, saudara. Sekarang aku tahu, ya, ini yang berkata adalah Daud. Daud seorang yang diurapi, saudara. Dia berkata, sekarang aku tahu. Artinya dia sungguh-sungguh sudah mengalami sendiri. Bukan hanya kata orang, bukan hanya mengiman-imani saja. Daud berkata, sekarang aku tahu karena dia selain mendengar sudah mengalami sendiri. Ini jadi kesaksiannya bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Oh, Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang diurapinya. Saudara bisa lihat dalam kehidupan Daud, saudara. Ya, dia terus mengalami kemenangan. Kemenangan dalam medan peperangan, kemenangan, kemenangan, kemenangan. Dengan Daud Goliat menang, saudara. Waktu pertama kali diberi kesempatan mimpin pasukan, menang, saudara. Terus kemenangan, terus kemenangan. Dia tahu, dia diurapi, dia berjanji untuk menang, untuk berhasil. Dia mengalami kemenangan. Tantangan banyak, tapi bisa menang menghadapi tantangan, saudara. Kesulitan banyak, tapi menang menghadapi kesulitan, saudara. Ya, lanjutkan ya. Dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan-kemenangan, ya, yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Waktu engkau berseru, ada jawaban Tuhan dari surga. Jawabannya itu memberi kemenangan, bukan kekalahan. Kemenangan, 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 dan kemenangan. Saudara, ayat ini Mazmur 20, saudara, ayat 7 ini dikatakan saat itu karena mereka sedang akan maju berperang menghadapi musuh yang jumlahnya besar, saudara. Sedang menghadapi peperangan yang berat sekali, peperangan yang dahsyat sekali.
Daud ucapan ini untuk dirinya sendiri, juga untuk membangun pasukannya. Aku tahu Tuhan memberi kemenangan pada yang diurapinya, maka dia pakai untuk menguatkan dirinya. Aku diurapi oleh Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan kemenangan. Tuhan pasti memberikan kemenangan. Tuhan pasti memberikan kemenangan. Dia juga kuatkan pasukannya, anak buahnya, tentaranya semua. Jangan takut, Tuhan berikan kemenangan pada yang diurapinya. Kemenangan. Ya, dia kuatkan saat menghadapi tantangan yang berat, saat menghadapi masa yang berat, saat menghadapi pergumulan, peperangan yang berat. Dia pakai ayat ini untuk mengingatkan dirinya maupun untuk mengingatkan pasukannya, saudara. Dan sungguh-sungguh tadi saya singgung sedikit dalam medan peperangan. Ya, Daud mengalami kemenangan, kemenangan, kemenangan. Dia diurapi, dia pegang ayat itu, dia ingatkan pada dirinya untuk mengimaninya, untuk mengatakan jadi perkataan profetik, untuk menguatkan pasukannya. Semua tangkap ya apa yang dikatakan ini, dan sungguh-sungguh saudara itu luar biasa, saudara. Tahu juga terus ya ayat ini punya arti ajari jemaat ya tentaranya, rakyatnya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan yang lain, mengandalkan karena diurapi. Diurapi punya arti dikuduskan, dikhususkan, dimeteraikan oleh Tuhan, dan diberi kuasa, diberi kemampuan, diberi pertolongan, saudara. Terus supaya semua tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pada pasukannya saja, bukan mengandalkan pada kereta kuda saja. Semua ada, tapi tanpa Tuhan gak bisa. Ya, dengan Tuhan ya pasti berhasil. Ada pasukan besar atau tidak, pasti berhasil, saudara. Ya, melampaui keadaan ya natural. Kalau hanya natural, pasukanmu lebih kuat ya menang, pasukanmu kalah kuat ya kalah. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, pasukan kita lebih kuat pasti menang. Pasukan kita kalah kuat tetap menang, saudara. Mengandalkan Tuhan kok, betul saudara. Pasukan kita lebih kuat menang, pasukan kita kalah kuat tetap menang. Pakai kata tetap menang, 1, 2, 3, tetap menang gitu, saudara. Masalah ya kecil menang, masalah besar tetap menang, masalah sangat besar tetap menang, saudara. Masalah yang tidak bisa kita atasi tetap menang karena Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan, saudara. Ini merupakan sekali lagi deklarasi iman. Ini juga merupakan perkataan profetik. Ya, Tuhan beri kemenangan pada yang diurapinya. Tuhan memberi kemenangan. Deklarasikan, saudara, kata-kata profetik. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Maka kalau saudara pelajari di Alkitab, semua yang mau diangkat oleh Tuhan untuk satu jabatan atau satu tugas pasti akan diurapi dengan minyak pengurapan, saudara. Siapapun dia, apalagi mau diberi tugas yang besar, pasti lebih dulu diurapi dulu, saudara. Keluaran 30 ayat 30, haruslah kau urapi juga Harun dan anak-anaknya, dan kuduskan mereka supaya mereka megang jabatan imam bagiku. Untuk seorang diangkat menjadi imamnya Tuhan harus diurapi dulu, saudara. Ya, siapa imamat yang rajani? Siapa? Siapa imamat yang rajani? Siapa imamat yang rajani? Saya. Kata saudara, saya. Saya. Lebih keras lagi, saya. Sangat keras, saya. Teriak, saya. Teriak yang keras, saya, Tuhan. Kata sebelah kita gitu. Iya, diurapi, saudara. Ya, kita perlu diurapi. Raja juga sama, saudara. Ya, 1 Samuel 10 ayat 1. Kemudian Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul, diciumnya dia, serta berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Diurapi, dipilih, ditabiskan, dikhususkan, diberi kemampuan yang daripada Tuhan. Daud juga sama, 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Roh Tuhan pun berkuasa atas Daud mulai daripada hari itu dan seterusnya. Semua Daud juga diurapi, bahkan saat diurapi dikatakan roh Allah
langsung berkuasa atas hidupnya, langsung berkarya luar biasa. Saya sering katakan Daud itu hidup di perjanjian lama, tapi dia melakukan dan mengalami perjanjian baru, saudara. Luar biasa sekali. Nabi juga sama diurapi. 1 Raja-Raja 19 ayat 16, ya juga Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Sabat dari Abed Mehula harus kau urapi menjadi nabi pengganti engkau. Elisa pun waktu mau dipakai menjadi nabi diurapi, diperintahkan, dikuduskan, saudara, diberi kemampuan yang dari Tuhan. Jadi sekali lagi, ya apakah perlu toh setiap tahun ada pengurapan 10 hari seperti ini? Jawabannya adalah perlu. Katakan perlu. Sangat amat perlu sekali. Sangat amat perlu sekali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus, saudara. Lalu kita sekarang lihat perjanjian baru. Tuhan sendiri juga berkata perlu sekali seorang dipenuhi Roh Kudus, diurapi lebih dulu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima apa, saudara? Akan menerima apa? Kuasa. Sekali lagi, menerima apa, saudara? Kuasa. Kapan kita terima kuasa? Kata Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sekali lagi, kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehuda dan Samaria sampai ke ujung bumi, saudara. Jadi dikatakan, ya waktu mereka mau dipakai oleh Tuhan, bawa amanat agung, ya pergi jadikan semua bangsa murid di mana-mana. Mereka dikatakan suruh tunggu di Yerusalem. Untuk apa? Dipenuhi Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Oh, dilawat Tuhan, dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab kalau Roh Kudus sudah turun atas kamu, kamu akan terima kuasa. Kamu akan terima apa, saudara? Kuasa, saudara. Jadi akan terima kuasa, saudara. Supaya apa? Dalam pelayanan ada kuasa. Dalam pelayanan ada kemampuan. Dalam pelayanannya ada kesanggupan. Dalam pelayanannya ada kemenangan. Dalam pelayanan ada keberhasilan. Tanpa penuh Roh Kudus, murid-murid gagal. Sudah dimuridkan Yesus sendiri 3,5 tahun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Betul? Yesus tahu tanpa Roh Kudus mereka tidak mungkin bisa berhasil dipakai Tuhan, bawa amanat agung, selamatkan jiwa, nggak mungkin bisa. Maka dikatakan tunggu di Yerusalem sampai janji Bapa digenapi, yaitu setiap kalian akan dipenuhi Roh Kudus, akan dipenuhi Roh Kudus. Jangan pergi kemana-mana, siapkan waktu, ya doa menantikan itu. Dan waktu mereka menantikan, pas hari Pentakosta, hari ke-10, tiba dua dilawat luar biasa sekali, saudara. Dan saya percaya itu syarat, itu mutlak. Kalau perjanjian lama diurapi, saudara tadi juga ya, minyak pengurapan. Perjanjian baru, Yesus berkata, ya tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atasmu, sampai kau dipenuhi dengan Roh Kudus. Kau dipenuhi dengan Roh Kudus, tiba-tiba akan berubah, tiba-tiba akan terima kuasa, sehingga hidupmu jadi kesaksian, sehingga pelayananmu jadi kesaksian, sehingga kesaksianmu itu sungguh-sungguh ada kuasa, saudara. Kamu akan terima kuasa, sehingga bisa menjalankan misinya dengan baik, sehingga sungguh-sungguh bawa Injil sampai ke ujung bumi. Kuasa, saudara. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, iya itu luar biasa. Kuasa ini, saudara, di sini dalam bahasanya ya exousia, ditulis exousia. Punya arti apa, saudara? Punya arti dua. Yang pertama adalah ya otoritas. Otoritas. Kalau kamu ya diberi Roh Kudus, Roh Kudus berkuasa kamu akan punya otoritas. Otoritas. Kedua, kamu akan terima dunamis, yaitu kuasa kekuatan. Ya, jadi terima, saudara, otoritas dan terima kuasa, kekuatan, kemampuan. Ada dua, saudara. Satu, otoritas itu jabatan, itu punya kedudukan, punya wibawa, punya perkataannya ada,
kuasanya, tapi juga kemampuan. Kalahkan, sungguh-sungguh ada kekuatan, kemampuan dan kekuatan. Dan sekali lagi otoritas dan kekuatan, saudara. Nah, itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, kalau kamu terima otoritas, saudara, apa yang kau katakan ada, ya apa ya, dampaknya. Misalnya lah, ya yang sering kali saya pakai polisi lalu lintas gitu, saudara. Saudara kalau lihat di jalan, apalagi saudara lihat mungkin di ring road, wah truk besar-besar gitu, saudara. Kalau ada polisi lalu lintas, stop, ya pasti berhenti, saudara. Betul nggak, saudara? Ya jalan, ya pasti jalan. Di lampu merah, stop, ya pasti stop. Jalan, ya pasti jalan. Betul nggak, saudara? Kalau itu yang nyetop siapa? Polisi lalu lintas. Pakai seragamnya polisi lalu lintas. Tapi kalau dari rumah lupa pakai seragamnya, pakai sarung saja. Di jalan stop. Dikira mau ngedan, saudara. Bablas saja. Mobil-mobil tetap bablas saja. Betul nggak, saudara? Nggak ada meterannya. Tapi sekali lagi orang dipenuhi Roh Kudus itu sudah ada otoritas. Setan diusir, sungguh-sungguh takut setan. Harus pergi karena bawa otoritas. Nama Tuhan punya kuasa. Kalau dia tidak mau, dia akan urusan dengan Tuhan. Seperti kalau lalu lintas tetap saudara tidak mau, saudara urusannya dengan pemerintah. Betul nggak, saudara? Bisa ditangkap bukan dengan orangnya saja. Otoritas itu seperti itu. Ya, usai dalam nama Yesus, engkau punya otoritas. Kalau kuasa memang kemampuan, kedahsyatan, kekuatan, bisa menghancurkan sungguh-sungguh, bisa membalik sungguh-sungguh. Ada otoritas dan kekuatan, kemampuan, saudara, itu yang akan kita terima. Nah, saudara bisa lihat dalam kehidupan nyata. Saudara, ya baik Tuhan Yesus, baik murid-murid Yesus, semuanya seterusnya, semua saudara sebelum dibaptis dengan Roh Kudus, nggak ada sesuatu yang wah bisa kelihatan spektakuler, tapi begitu dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya berubah. Saudara, semuanya berubah, keadaannya berubah, hikmatnya bertumbuh luar biasa, perkataannya berubah, pelayanannya berubah. Tuhan Yesus sendiri, ya sampai dia umur 30, ya sebelum dibaptis nggak ada kisah-kisah yang ditulis dia lakukan mujizat, tidak. Tapi hanya waktu dia mulai bangkit, lalu dia berikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan waktu dibaptis, kalau saudara lihat Injil Lukas jelas sekali, maka turunlah Roh Allah atas dirinya. Oh, turunlah Roh Allah dirinya sehingga dia dipenuhi Roh Kudus. Setelah itu ayat berikutnya dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus ke atas bukit, dibawa oleh Roh Kudus. Untuk apa? Kalahkan godaan. Dibawa oleh Roh Kudus. Untuk apa? Doa puasa. Sejak saat itu dia turun, beda sekali. Waktu dia di sinagog diberikan kitab Yesaya untuk dibaca, dia baca, orang yang dengar getar semua. Ini kok Yesus tiba-tiba berubah, ya, dia mengajar bukan hanya teori, dia mengajar dengan kuasa. Pengajarannya saja sudah penuh kuasa, perkataannya saja sudah penuh kuasa. Dia baca firman, orang bergetar dalam hatinya, saudara. Dan setelah itu di mana-mana dia melakukan dengan kuasa, dia lakukan mujizat, dia sembuhkan orang sakit, dia lepaskan orang kerasukan, dia lakukan mujizat, dia lakukan kuasa Tuhan yang luar biasa sekali. Saat dia sudah penuh dengan Roh Kudus, betul? Murid-murid juga sebelumnya dipenuhi nggak ada apa-apa, tapi sejak muridnya dipenuhi Roh Kudus berubah. Saudara. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, saudara dengar ya, tiba-tiba. Katakan dulu, tiba-tiba itu nggak bisa diprediksi. Tiba-tiba, saudara. Ya, nanti seringkali juga seperti tiba-tiba saudara dijamah, tiba-tiba ada orang terpelanting, tiba-tiba ada orang mengalami sesuatu, tiba-tiba saudara, itu luar biasa kan? Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh Roma. Sehingga apa saudara? Karena ada seperti suara tiupan, wah suaranya gaduh sekali, suaranya bising sekali saat itu. Betul? Ayat ini berkata seperti itu ya saudara. Jadi jangan heran kalau pas lawatan, wah kelihatannya gaduh sekali saudara. Memang sejak
awalnya begitu. Sampai suaranya gaduh sekali. Kalau saudara baca terus ya saudara, orang di luar rumah pun sampai kaget. Itu suara apa? Itu suara apa? Itu suara apa? Kok keras seperti itu? Mereka berbondong-bondong ya datang. Karena mereka lihat ya api, tapi juga dengar suara itu saudara. Suara keadaan memang seperti itu saudara. Jadi tiba-tiba bisa terjadi seperti suara keras tadi aja yang di luar keadaan betul saudara. Ada yang teriak, ada apa macam-macam. Memang waktu terjadi ya seperti itu saudara. Iya, lalu juga saudara dikatakan di sini tambah lagi dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan berterbaran dan hingga pada mereka masing-masing. Tiba-tiba ada api Roh Kudus, tiba-tiba ada api Pentakosta yang bertebaran di mana-mana, di balkon bertebaran. Nanti saudara lihat di balkon dihinggapi api Roh Kudus, di bawah, di belakang bertebaran. Ya, nanti penuhi api hinggap di depan. Yang di online akan ada api yang bertebaran hingga pada saudara. Betul saudara, itu terjadi seperti itu. Ada penglihatan, ada karya Roh Kudus, ada suara angin. Wah, aduh, kegerakan terjadi. Juga ada api, saudara. Sampai tadi saya ada orang yang di luar disangka apa itu? Kebakaran atau apa? Orang berbondong-bondong datang, saudara. Tuhan memang bekerja dengan caranya Tuhan. Saat itu pasti murid-murid nggak pernah nyangka yang bisa dibayangkan murid-murid Yesus datang, tumpang tangan, jadilah sembuh gitu saudara. Betul saudara? Atau Yesus bilang, jadilah sembuh, sudah sembuh sendiri saudara. Dan macam-macam. Tapi ternyata yang terjadi seperti itu. Suaranya yang gaduh sekali. Ada seperti api hingga pada mereka. Maka dikatakan di sini, dan sehingga pada maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kelihatan nggak masuk akal toh? Apa toh? Roh Kudus kok pakai gaduh-gaduh, suaranya ribut-ribut. Apa toh? Kok pakai api? Penglihatan juga saudara. Apa itu saudara? Tapi itu membuat mereka penuh dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, saudara. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, mulai berkata dalam bahasa roh, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Ini lebih lagi kelihatan gaduh lagi, semua ngomong sendiri-sendiri saudara. Oh, tidak mudah saudara, betul saudara. Oh, semua berkata-kata dengan bahasa roh sampai disangka mabuk, betul nggak saudara? Artinya kan kacau balau toh? Kacau balau atau tertib kelihatannya saat itu. Kelihatannya kacau balau bagi manusia yang nggak lihat Tuhan bekerja. Tapi bagi Tuhan itu sedang melakukan sesuatu. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka dijamah oleh Tuhan. Mereka mengalami seperti itu saudara. Jadi jangan heran, apalagi saudara yang baru, saudara datang. Jangan heran, bahkan kalau saudara lihat di media ada orang yang jelek-jelek itu, sudah tidak usah bingung. Zaman dulu pun ada orang itu mabuk itu ngawur itu. Ya banyak dari dulu sudah biasa seperti itu. Betul nggak saudara? Nah memang itu caranya Tuhan kerja. Nggak bisa harus diatur gini, nggak bisa. Biar roh Tuhan. Yang penting apa? Lihat buahnya, buah pertobatannya, buah keselamatannya. Betul saudara? Buah jiwa-jiwa yang diselamatkan, buah nama Tuhan dipermuliakan saudara. Oh, berubah keadaan dipulihkan saudara. Dan luar biasa sekali saudara, saat mereka mengalami seperti itu, bahkan yang dianggap mabuk saudara, bagi mereka sendiri mungkin juga ikut heran juga. Ternyata ada perubahan yang luar biasa sekali sedang terjadi. Karena apa? Setelah kejadiannya itu saudara, dikatakan mereka dipenuhi Roh Kudus. Sekalipun ada bunyi yang gaduh seperti angin keras, ada api hingga pada mereka masing-masing. Saudara berkata-kata dalam bahasa ya roh setiap satu, ya dengan yang lain beda juga saudara. Maka tiba-tiba yang pertama, pribadi mereka berubah, diri mereka, karakter mereka berubah, sifat mereka berubah. Dulunya mereka sedang ketakutan, jadi orang penakut, murid-murid penakut saat itu, calon rasul-rasul penakut saat itu saudara. Ketakutan, takut. Malah ada yang mau melarikan diri, ada yang sudah mau meninggalkan Yerusalem, menuju Emmaus, menuju kemana. Banyak orang yang mau meninggalkan. Mereka dalam keadaan
ketakutan jadi penakut. Dan karena lawatan itu, karena Roh Kudus memuri mereka, karena Roh Kudus membakar hati mereka, karena Roh Kudus menjamah mereka, semua ketakutan lenyap. Tiba-tiba menjadi orang yang berani. Dulu Simon Petrus kata, kamu muridnya Yesus. Enggak berani ngaku murid Yesus, enggak berani, saudara. Ada gadis saja, ya, ada gadis yang ngomong loh, bukan tentara monagam. Oh, kamu muridnya Yesus. Oh tidak. Ngaku Tuhan saja nggak berani. Tapi saat mereka diberi Roh Kudus, ya takut hilang. Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Tuhan memberikan roh damai. Berani menyebut Allah itu Bapaknya. Oh saudara, dirinya berubah. Pribadinya berubah. Penakut menjadi pemberani, saudara. Sifatnya berubah, saudara. Mentalitas pecundang berubah, saudara. Hidupnya berubah. Saudara boleh lihat. Saudara tadi aja ya, saudara lihat. Mereka yang sedang dilawat. Caranya ngomongnya aja sudah beda. Ya, menyala. Semangat beda sekali. Orang mau diam seperti apapun, pendiam seperti apapun. Kalau sudah saudara dengar, dilawat. Saudara akan heran-heran. Kita punya pengalaman banyak di Toronto itu, saudara. Yang biasanya diem-diem di sana bisa cekikian gitu, saudara. Saya sendiri alami dulu karena ada yang ikut juga dulu ya, siapa ya, Bu Guntur, Febe enggak tahu ikut enggak, Linda enggak ikut juga ya. Tapi Bu Guntur tahu ya. Oh, yang lain orang berkata, Pak Ubaja itu orangnya diem katanya. Ya, jarang bisa kok di Toronto jadi cekikian gitu. Berubah. Tiba-tiba seperti berubah. Orang penakut jadi pemberani. Orang susah jadi sukacita. Pahit hati jadi bisa mengampuni. Hidupnya berubah. Hatinya berubah. Sifatnya, mentalitasnya, karakternya dirubah. Ada buah roh akhirnya. Benar. Salah satunya saudara, selain di Toronto itu ada berikutnya. Ya, berikutnya. Saya ngalami itu adalah saat saya pernah cerita dengan saudara. Itu waktu karena sedang saya kerja di Jakarta, sudah hari Minggu, ya saya akan ke gereja, hujan. Dan saya sendiri sedang flu, saudara. Kalau saudara sedang flu, lalu hujan, baiknya ke gereja apa enggak? Ya ngomong ya, bisa ya ini. Coba saya mau tanya, sedang flu, hujan, baiknya tetap ke gereja apa enggak? Yang ngomong tetap ke gereja, angkat tangan. Nah, luar biasa. Sekali lagi yang ngomong tetap gereja angkat tangan. Yang ngomong tidak saja apa angkat tangan. Tuhan, umatmu hebat loh Tuhan. Siap dipakai menjadi penuai Tuhan. Ini pasukan surgawi itu. Saya tetap berangkat saudara. Hujan, kebaktian belum mulai jadi nggak terlambat. Saya langsung di kursi tersungkur. Sembahyang sendiri. Dan saya kaget tiba-tiba terjadi. Itu kebaktian belum mulai. Tiba-tiba dijamah, tiba-tiba pasar, macam-macam saudara. Tiba-tiba terus sejak saat itu saudara, minder itu hilang. Sejak saat itu saudara, rendah diri itu hilang. Sejak saat itu menyala-nyala. Sampai keluarga saya kalau lihat saya nyampaikan firman Tuhan dibingung. Jadi bingung, itu bukan Taujen. Taujen itu penakut. Taujen itu rendah diri. Taujen itu pemalu. Kok berani gitu, itu sudah bukan Taujen. Saya kalau ketemu keluarga benar itu bukan Taujen. Itu Tuhan yang berbicara melalui Taujen. Pakai Taujen gitu. Ya dah, dulu disuruh nyanyi di kelas saja untuk isi rapot aja enggak mau terus aja. Jadi kelas 6 saya harus ngisi rapot ya, maksudnya guru saya harus isi rapot untuk ya rapotnya nilainya suruh maju semua. Kalau bagian saya ngomong nggak bisa Pak. Ya sudah, akhirnya gurunya sudah bebas nggak ditentukan lagu apa, nggak bisa Pak. Dia bilang nggak bisa. Ya sudah, Indonesia Raya. Saya bilang nggak bisa Raya, marah guru saya. Kamu orang Indonesia, nyanyi Indonesia Raya, nggak bisa. Karena takut, malu. Sampai guru saya ngomong, ya sudah, sebisanya, unyil juga boleh katanya. Saat itu di TV itu sedang terkenanya unyil gitu. Tapi tidak, saya pilih dikeluarkan, nunggu, nggak ikut belajar. Saking malunya. Tapi dengar, waktu dilawat Roh Kudus, hidupku berubah. Waktu saudara dilawat Roh Kudus, hidupmu berubah. Sifatmu berubah, keadaanmu berubah. Kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Murid-murid berubah, pribadinya berubah. Saudara,
Itu luar biasa. Dulu takut, sekarang mereka bangkit. Oh, berani menghadapi, berani menjelaskan. Saudara, berubah sekali. Enggak lari, malah bisa menghadapi dengan baik. Yang kedua, saudara, tiba-tiba hikmatnya terbuka. Tiba-tiba hikmatnya mengalir luar biasa sekali. Hikmatnya bekerja luar biasa sekali. Saudara, ya dulunya Yesus sudah berkali-kali berkata, aku anak manusia harus menyerahkan diri untuk menggantikan kamu manusia. Ya, untuk apa? Ya, diadili, dijatuhi hukuman mati untuk gantikan manusia. Tapi setelah itu kan bangkit pada hari ketiga. Murid-murid itu sudah dengar berkali-kali, tetap saja nggak bisa masuk gitu loh saudara. Nggak bisa mengerti. Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyerahkan diri, malah kecewa, malah ketakutan, lari. Saudara, tapi setelah dipulihkan Tuhan, dilawat, mereka bisa menjelaskan Alkitab. Mereka bisa berkata, mereka bukan mabuk. Ini seperti yang dikatakan oleh Nabi Yoel, nanti akan datang lawatan Tuhan yang besar. Anak-anak akan dilawat, orang muda akan dilawat, orang-orang tua akan dilawat. Terjadi kebangkitan luar biasa, bisa jelaskan luar biasa, hikmatnya luar biasa. Saya di Toronto juga ngomong tuh saudara, alami. Saudara masih ingat waktu saya bawa rombongan ke sana yang sudah datang hari pertama, kita nggak bisa terima. Ini kok namanya ibadah kok cekikian. Dulu itu namanya holy laughter, tertawa gitu saudara. Ya saudara, saya nggak bisa terima, nggak berani lah gitu saudara. Lalu waktu malamnya di hotel, saya doa, Tuhan kok gini ya Tuhan. Tuhan berkata, kamu jangan menghakimi dulu, buka hati dulu, terima dulu, dirasakan dulu. Kalau enggak baik, buang. Ya, tapi kalau baik, terima. Kamu dari Indonesia ke sini, itu sudah lama sekali perjalanannya jauh. Ya biayanya mah, jangan langsung tolak, buka dulu. Ya dicicipi benar atau tidak. Akhirnya saya ikuti. Ya Tuhan, besok saya datang, saya buka hati, saya berserah. Mau jatuh kek, mau sekian, mau apapun terserah Tuhan. Saudara, jadi saya berserah saudara. Lalu waktu saya nyembah, saya rasakan tangan saya itu seperti akan gerak gitu. Saya sudah janji Tuhan saya ikuti, ya sudah saya ikuti. Saya ikutin saudara. Ya waktu saya ikutin itu makin lama makin keras, makin lama makin keras. Dan akhirnya sangat keras sekali saya terpental saudara. Kira-kira 2 meter jatuh. Buk. Tapi kalau Roh Kudus tidak masalah. Setelah jatuh lalu ada sesuatu yang orang tidak ngerti. Bu Guntur masih ingat gak? Kepala saya itu seperti ditarik gitu. Seperti ditarik. Pak Agung itu waktu ada. Gitu ya Pak ya. Seperti ditarik. Orang tidak ngerti. Tidak lihat karena apa? Roh Kudus, roh tidak bisa dilihat saudara. Tapi saya yang ngalami ngerti. Saya itu seperti di ruangan operasi. Lalu di dahi saya itu seperti ada di operasi. Ada selaput yang diambil oleh Tuhan. Dibuang. Itu selaput yang membuat kita nggak ngerti firman. Dibuang oleh Tuhan. Saudara, jadi seperti ketarik. Tapi setelah itu, kalau saya baca Alkitab terbuka. Lalu tiba-tiba ada pewahyuan. Lalu tiba-tiba ada pembukaan ilahi. Lalu tiba-tiba dapat terima. Itu dikerjakan oleh Tuhan. Bukan hanya ini saja, dada saya juga saya ganti gitu saudara. Badan gitu, orang yang bingung sama bawa wajah apa itu dibawa gitu saudara. Saudara tahu enggak? Ini yang dibuka, dioperasi. Semua kepahitan diambil. Semua beban dalam hati diambil. Banyak orang itu tersimpan beban, ketakutan, masalah, beban di dalam hati. Ayo, ada enggak di sini? Saya jamin tidak ada yang ngaku. Ada enggak? Ada enggak? Masalah manusia itu banyak saudara. Kadang-kadang kita lelah. Kadang-kadang kita rasanya berat. Kalau saudara serahkan pada Tuhan akan diambil oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu diambil saudara, saya merasa roh saya itu menyala. Maka sampai sekarang menyala, berkobar-kobar karena dibuang. Sampah-sampah dibuang, beban itu dibuang saudara. Sehingga menyala dalam rohnya. Ada sukacita, ada sorak-sorai, ada api Roh Kudus yang menyala-nyala. Tapi salah satu yang tadi ada kaitannya, hikmat itu seperti ini. Jadi kalau saya belajar sendiri, dibukakan Tuhan.
Dibukakan Tuhan, dibukakan Tuhan. Tuhan itu bisa membukakan, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Saya bacakan supaya enggak kelabakan satu ayat Lukas 24 ayat 45. 24, 45. Lalu ia membuka pikiran mereka. Tuhan itu bisa membuka pikiran kita. Yang nutupi dibuka, maksudnya gitu, saudara. Iya, membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sebelum dibukakan gak bisa ngerti, tapi setelah dibukakan kita bisa mengerti firman Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan bisa belajar ya lewat pemimpin, lewat guru, ya enggak saudara, lewat ya khotbah-khotbah ini, lewat som, lewat STT. Tapi kita bisa diajar oleh Tuhan saat kita disingkapkan hal yang ilahi daripada Tuhan. Bahkan itu pengetahuan rema, itu pengetahuan pewahyuan, itu pengetahuan yang luar biasa yang hidup. Amin. Nah itu luar biasa. Saya tambah lagi ketika kuasa dalam perkataan pelayanan. Sekarang kuasa. Lalu setelah itu Petrus mulai sampaikan firman Tuhan. Orang yang mendengar firman, kuasa perkataan itu menjamah mereka. Mereka terjamah hati mereka. Mereka dibukakan hati mereka. Mereka menjadi percaya. Perkataannya bisa jamah hati. Perkataan membuat orang bertobat. Hari itu 3.000 orang dibaptis. Ada kuasa dalam perkataannya. Setelah penuh Roh Kudus, sebelum penuh Roh Kudus nggak ada kuasa. Betul? Tapi setelah penuh Roh Kudus, perkataannya ada kuasa. Kenapa? Penuh Roh Kudus. Roh Kudus berkarya sepenuhnya. Waktu kita berkata-kata, Roh Kudus itu mengurapi perkataan. Roh Kudus itu pakai perkataan kita untuk menjamah orang, untuk membuka sesuatu, untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Ada kuasa perkataannya. Ya, saya percaya saat ini saatnya Tuhan besar. Saudara akan diberi Roh Kudus. Perkataanmu membuat banyak orang bertobat. Perkataanmu akan membuat orang sadar. Perkataanmu membuat orang ya dibukakan, kenal Yesus, percaya Yesus, ikut Yesus, diselamatkan dalam Yesus. Betul? Bukan hanya perkataannya seperti tadi Tuhan Yesus perkataan berubah, pelayanannya hebat. Saudara, waktu berapa hari kemudian mau masuk ke bait Allah, dikatakan di pintu gerbang bait Allah ada apa? Orang lumpuh sejak lahir. Orang lumpuh apa saudara? Sejak lahir, saudara. Setiap hari digotong, ditaruh di pintu gerbang, pinggir pintu gerbang, saudara. Bait Allah untuk apa? Minta sedekah, minta belas kasihan, betul saudara? Minta jen, minta fulus, minta duit. Betul? Petrus dan Yohanes ngomong apa? Petrus dan Yohanes ngomong apa? Emas dan perak aku tidak punya. Enggak menjawab kebutuhannya, saudara. Tapi aku punya. Dalam nama Yesus, bangkit berjalan. 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 Dalam nama Yesus, bangkit dan berjalan. Mujizat terjadi. Itu yang akan dipakai Tuhan akhir zaman. Saya doakan setiap kita kali ini diperlengkapi luar biasa. Hidupmu berubah. Pertobatan total ada. Saudara, lalu sekali lagi hikmat firman Tuhan luar biasa sekali. Lalu kuasa Tuhan, perkataanmu, pelayananmu disertai dengan kuasa. Orang butuh pertolongan Tuhan, oh datang. Dan saudara bisa ngarahkan, saudara bisa jelaskan, saudara bisa tolong. Ada kuasa yang nyata. Amin. Saya tambah satu, saudara tambah satu saja, saudara. Iya, lalu hidup mereka berubah total. Dari pengecut jadi pahlawan yang gagah berani. Dari orang yang tidak berguna, saya itu tidak berdaya, tidak berguna, jadi pengukir sejarah, melahirkan gereja mula-mula. Saya percaya, setiap saudara harus berani percaya. Saatnya
Saudara dipakai Tuhan luar biasa. Saatnya gereja Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Saatnya anak-anak Tuhan dipakai luar biasa. Saatnya pelayan Tuhan, hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Kita enggak ada apa-apanya, tapi ada Tuhan yang luar biasa. Mau memenuhi hidup kita, mau memenuhi pelayanan kita, mau memenuhi apapun yang kita lakukan. Dia yang berkuasa pakai kita. Saudara akan lihat kedahsyatan. Saudara akan lihat hal yang luar biasa. Sama murid-murid. Setelah mereka dibaptis penuh Roh Kudus, berubah total. Saudara, lalu perkataannya buat orang bertobat. Pelayanannya melepaskan orang. Mujizat-mujizat dilakukan luar biasa sekali. Oh, setiap hari ditambahkan orang yang datang, orang yang percaya. Tuhan besar terjadi, lawatan besar terjadi. Saya percaya, saya doakan ini kairos untuk bangsa kita Indonesia. Tuhan perintahkan kita bangun penuai, bukan penuai asa ya mau saja, bukan penuai dengan kekuatan manusia, kepadian manusia saja, bukan dengan titel saja, tapi menuai dengan kuasa Roh Kudus, menuai dengan kuasa Allah, dan menuai secara besar-besaran. Setiap jemaat harus penuh Roh Kudus. Setiap KKS harus penuh Roh Kudus. Setiap pelayan Tuhan harus penuh Roh Kudus. Setiap pemimpin bidang pun harus penuh Roh Kudus. Amin. SGG harus penuh Roh Kudus. SGL penuh Roh Kudus. SGD, SGB, setiap pelayan Tuhan, setiap jemaat, semua yang ada di sini penuh Roh Kudus. Saya percaya ini waktu yang luar biasa. Ya, lawatan datang pada saat krisis. Tiba akan datang. 10 hari ini akan menjadi 10 hari yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Ada satu ibu, saudara, waktu lawatan. Dia sebetulnya hanya lihat karena kaget, kok belum biasa, saudara. Wah, lihat orang maju, waktu diundang maju semua. Dia maksudnya mau lihat, saudara. Tapi temannya ngajak dia digeret, ayo maju, ikut maju, saudara. Begitu ikut maju dijamah Tuhan, saudara. Dia dijamah, ya orang tuh manifestasinya beda-beda. Dia nangis sampai nangisnya keruh-keruh. Wanita kalau nangisnya keruh-keruh itu gimana ya? Coba. Nangisnya sampai keruh-keruh, saudara, luar biasa. Ya, saudara. Tapi tadi doakan, nangis keruh-keruh, keras sekali, keruh. Lama-lama setelah terus ya didoakannya. Lama-lama nangisnya agak pelan, lalu berhenti. Tapi setelah berhenti, nanti saudara pendoa ya dengar ya. Biarpun berhenti, jangan berhenti doa no terus. Setelah didoakan terus, setelah berhenti ya saudara. Kalau saudara doakan terus, itu ibu itu tadi ya. Lama-lama senyum gitu saudara. Lama-lama tertawa gitu saudara. Karena saudara tahu, waktu di laut nangis itu kepahitannya keluar. Saudara tahu, sakit hatinya keluar. Itu manifestasi jerit. Kadang-kadang gitu saudara. Itu terus dia nangis itu keluar, enggak apa-apa. Itu kepahitannya keluar. Itu sakit hatinya keluar. Terus makin lama makin habis. Kalau makin habis makin pelan. Kalau sudah habis ya berhenti. Tapi jangan sampai kosong. Terus didoakan, mulai diisi. Dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Tuhan. Tuhan itu Raja damai. Makin lama hatinya makin damai. Makin lama hatinya makin damai. Aja makin lama sukacita penuh. Menyala-nyala. Ternyata dia cerita. Sebetulnya dia sedang nyari saya. Kenapa? Bertengkar dengan suaminya. Sudah nggak mau ketemu gitu saudara. Itu seperti itu saudara. Nah tapi nggak ketemu terus. Mikir pas lawatan ya nanti coba datang. Kalau ketemu Pak Ubadza saya ngomong. Dia mau pindah kebaktian gitu saudara. Ya kalau masih nggak bisa ya sudah nggak ke gereja. Pikirnya gitu saudara. Sudah sebel lihat suaminya model kayak gitu saudara. Sebel. Ya, gitu. Tapi waktu dijamah berubah. Hatinya berubah. Hati yang berubah. Lalu dipulihkan. Banyak. Kalau kesaksian dicari banyak sekali. Ya tapi saya kira suruh aja tangkap sungguh-sungguh. Hatimu itu lapar dan haus dan mudah percaya.
Yesus berkata kalau engkau minta Roh Kudus, enggak akan diberi kalajengking dan ular. Bapak mana yang anaknya minta roti diberi ular kalajengking? Enggak ada. Bapak surga minta Roh Kudus, diberikan Roh Kudus. Sehingga kita bisa, saya doakan setiap saudara malam ini ngalami kedahsyatan Tuhan, ngalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Breakthrough, saudara. Besok ajak orang lebih banyak lagi supaya banyak orang bisa dapat ya zaman Tuhan, pertolongan. Dan saya akan lihat ini zaman, ini Kairos Indonesia, ini waktunya kebangkitan, kuasa Tuhan dinyatakan. Kita doakan ya sejak malam ini terjadi seperti Pentakosta. Setelah itu mulai kegerakan Tuhan. Setiap hari orang diselamatkan, setiap hari orang diselamatkan, setiap hari seorang mengalami kasih karunia, setiap hari seorang mengalami kasih karunia dan anugerah. Amin. Minta ya saudara dengan iman percaya ya. Berserah pada Tuhan, jangan ngatur-ngatur Tuhan. Saya tutup dengan satu ini. Manusia itu terlalu banyak ngatur Tuhan. Katanya aku berserah, kalau nyanyi aku berserah, aku berserah, pokok gitu serah. Tapi kalau doa bukan aku berserah, Tuhan saya punya proyek ini, tolong ya Tuhan ya, berkati ya Tuhan ya, lindungi ya Tuhan. Nah, itu berserah apa? Waktu enggak dijawab Tuhan marah. Tuhan gimana toh? Aku sudah perpuluhan kau dari sana. Dengar ya, saya diajar Tuhan banyak. Makin hari lebih banyak serahkan Tuhan. Yang Tuhan katakan, itu yang terbaik bagi kita. Yang Tuhan berikan, itu yang terbaik bagi kita. Saudara dengar ya, keadaan baik atau keadaan tidak baik, itu tidak masalah. Selama kita bersama Tuhan, keadaan yang kelihatannya tidak baik ya, yang kelihatannya tidak baik, di balik itu ada kebaikan yang luar biasa. Keadaan baik kalau di luar Tuhan belum tentu baik. Keadaan tidak baik dalam karya Tuhan itu jadi baik. Keadaan baik bersama Tuhan lebih baik lagi nantinya. Betul saudara? Saya belajar gitu setiap hari kalau saya doa, Tuhan kau mau ngajari aku apa Tuhan? Tuhan hari ini kau ingin nyuruh aku ngapa? Lakukan saja keinginan Tuhan. Saudara, itu anugerah bagi saya. Saya lihat Tuhan tuntun, Tuhan berkarya, Tuhan lakukan hal yang luar biasa. Hari ini, saudara, ayo minta pada Tuhan. Ya saudara, minta karena sudah dijanjikan dan disuruh memang. Jangan pergi kemana-mana, terima janji Bapak. Betul enggak saudara? Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya percaya semua tidak ada yang kecuali dilapat Tuhan luar biasa. Horala, ini dilipat seperti biasa aja saudara. Ya semua bisa maju ke depan. Kita akan minta pengurapan, lawatan yang luar biasa. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubahlah menjadi terang. Wanita di sebelah kiri, pria di sebelah kanan. Ya, saudara yang butuh pengurapan maju, yang di balkon bisa datang maju, yang di belakang saudara bisa maju. Saudara, ya. Saudara lapar dan haus, tunjukkan pada Tuhan, aku butuh Tuhan, aku butuh Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan, aku butuh Tuhan. Zamanmu ada mujizat, zamanmu ada kesembuhan, zamanmu ada pemulihan, zamanmu ada kedahsyatan, zamanmu menjawab pergumulanku, zamanmu mendatangkan anugerah, zamanmu memberikan pengampunan, zamanmu Tuhan mendatangkan kasih karunia. Maju, 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 maju. Siapa lagi? Segera, segera saudara. Kita enggak berlambat-lambat. Kita enggak punya waktu banyak. Yang lapar dan haus akan lebih mudah. Oh, terima, tarik pengurapan yang disediakan oleh Tuhan. Orang lapasana. Terus siapa lagi? Segera, 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 segera. Kita enggak punya waktu banyak saudara. Saudara melangkah, itu akan menyiapkan hati saudara. Itu akan menyiapkan saudara untuk dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Orang apa? Siapa lagi? Siapa? Segera, segera, segera. Saya percaya, oh yang nanggapi luar biasa akan lebih mengalami yang luar biasa. Semua bangkit berdiri.
Semua bangkit berdiri. Yang di belakang-belakang semua berdiri. Yang ingin maju segera maju. Kita tidak punya waktu banyak sekali. Segera, saya tahu ini saatnya kedahsyatan Tuhan melanda setiap saudara, melawat setiap saudara. Segera saudara. Segera sekali lagi. Lapar dan hauskan Tuhan, butuh Tuhan, dan izinkan Tuhan akan mengubah hidupmu. Hari ini akan terjadi perubahan, perbedaan. Hari ini akan terjadi pembalikan. Orala pasakara la pasakara la pasakara la. Siapa lagi yang terakhir? Siapa lagi saudara yang mendengar dorongan dari Roh Kudus? Jangan saudara tunda-tunda, ikuti dorongan Roh Kudus. Saudara akan mengalami dibawa Roh Kudus luar biasa. Yesus saja dibawa Roh Kudus, dia mengikuti dorongan dari Roh Kudus, melangkah dalam dorongan Roh Kudus. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la hira la pasakara la pasakara la pasakara la pasa ora la pasakara la pasakara la pasakara hira la pasakara la pasa. Kau yang menjamah setiap kami, jama ora la pasakara la pasakara la pasakara jama hira la pata jama. Aku impartasikan pengurapan, impartasikan double. Pengurapan mulai mengalir, pengurapan bergerak. Terima. Ora la pata pasakara la pasa, jama. Saya rasakan Roh Kudus bergerak semakin kuat, semakin dahsyat. Hamba-hamba Tuhan doakan, hamba-hamba Tuhan mulai doakan. Jama. Ora la pasakara la pasa, jama. Hira la pata pasakara la pasa. Sekali lagi dalam namamu Tuhan Yesus, aku impartasikan Tuhan, impartasikan. Terima. Ora la pasakara la. Dalam nama Tuhan Yesus yang dibangun, dalam nama Tuhan Yesus, terima. Yang di belakang, dalam nama Tuhan Yesus, aku impartasikan pengurapan. Terima. Yang di belakang, terima. Ora la pasakara la pasakara, hira la pasakara la pasakara. Sama Tuhan memberikan pelepasan, Tuhan nyatakan kedahsyatan. Engkau berkarya Roh Kudus, Engkau melawat Roh Kudus, Engkau sama. Ora la pasakara la pasakara. Kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan yang terikat, roh-roh yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan setiap ikatan-ikatan. Dalam nama Yesus, ikatan-ikatan diputuskan. Anak Tuhan dilepaskan. Semua mantra-mantra dalam nama Tuhan Yesus, aku hancurkan. Aku lenyapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mantra-mantra dilenyapkan kuasanya, diputuskan ikatannya. Ora la pasakara la pasa, yang pasang susuk dalam nama Tuhan Yesus, pengaruhnya dihancurkan, dilenyapkan dalam nama Yesus. Ora la pasakara la, kuasa Tuhan. Ora la yang sakit hatinya, yang luka hatinya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kau jamah, engkau peluk Tuhan, engkau balut Tuhan. Sembuhkan hati yang pahit, sembuhkan hati yang sakit, sembuhkan hati yang kecewa, sembuhkan Tuhan hati yang luka. Ora la pasakara la pasakara, jama.
Hirala pasakara la pasakara la pasakara. Orala pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Hirala pasakara la pasama Tuhan sama. Hirala pasakara la pasak. Orala pasakara la pasakara la pasakara. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau yang berkarya, Engkau yang membebaskan, Engkau yang memulihkan. Oh, hati yang keras dilembutkan, hati yang najis dikuduskan. Orala pasakara la pasak. Jama. Sampai di balkon, di jama. Saya rasakan Roh Kudus bergerak dengan kuat. Jama. Roh Kudus berkarya lebih lagi. Jama. Yang di belakang, jama. Oh, terobosan terjadi di mana-mana. Yang online, di jama Tuhan. Di jama Tuhan. Sekali lagi di jama Tuhan. Orala pasakan yang maju di depan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapan. Horala pasakara la pasak. Hidaklah pasakara la pasak. Terus Tuhan. Kau yang berkarya. Terus Tuhan, Kau yang melepaskan. Sama. Bebaskan umat-Mu Tuhan. Bangkitkan umat-Mu Tuhan. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Orala pasakara. Setiap kutuk dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Oh, roh kemandulan dihancurkan. Diberkati kandungan diberkati oleh Tuhan. Orala pasaka. Kanker dilenyapkan. Oh, disembuhkan oleh Tuhan. Orala pasakara. Roh kepahitan, sakit hati yang parah dalam nama Tuhan Yesus dilepaskan. Orala pasakara la pasak. Sama Tuhan. Hirala pasakara la pasakara. Bagaikan gelombang yang kuat. Oh, gelombang Roh Kudus menerpa pada setiap orang yang ada di tempat ini. Ada zaman Roh Kudus, ada pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Angin Roh Kudus berembus. Angin Roh Kudus berembus. Angin Pentakosta berembus. Dalam nama Tuhan Yesus, api Pentakosta hingga pada setiap orang. Orala pasakara la pasakara. Dalam nama Tuhan Yesus, penuh dengan Roh Kudus. Berkata-kata dengan bahasa roh. Berkata-kata dengan bahasa lidah. Hirala pasakara la pasak. Berkata-kata, Tuhan berikan bahasa lidah. Tuhan berikan bahasa lidah. Yang sakit disembuhkan. Lumpuh berjalan dalam nama Yesus. Orala pasakara la pasakara. Hirala pata pasakara la pasak. Terus Tuhan. Oh, terus Tuhan tuntaskan. Tidak ada yang tersisa. Oh, semua dibebaskan. Semua dimerdekakan. Orala pata pasakara la pasakara. Hirala pasakara la pasak. Orala pasakara la pasak. Terus jama. Pendoa terus mendoakan, saudara. Pendoa terus mendoakan satu persatu. Ada kuasa Roh Kudus akan makin dahsyat, makin besar, makin kuat. Orala pasakara la pasakara. Roh Kudus, rasamu atas kami rebuslah. Orala pasakara la pasakara. Terus saudara terima agen Roh Kudus yang berembus atas saudara. Akan ada seperti angin yang mengaliri saudara. Akan ada angin Roh Kudus yang mengaliri saudara.
Hiraklah bata pasakala. Api hinggap, api menyalakan rohmu, api Roh Kudus. Orala pasak, arala pasak, orala pasak, arala pasak, arala pasak, arala pasak. Hiraklah pasak, arala pasak, arala pasak. Terus Tuhan bongkar semua akar kepahitan, bongkar sampai ke akar-akarnya. Bersihkan Tuhan, legakan Tuhan, bebaskan Tuhan, pulihkan Tuhan, bangkitkan menjadi laskar Kristus. Orala pasak, arala pasak, arala pasak, hirala pasak, arala pasak, arala Terus saudara pendoa, terus doakan saja. Yang sudah diam doakan saja. Nanti saudara akan lihat Roh Kudus berkarya lagi, bahkan lebih lagi. Biar tuntas, karena roh jahat kadang-kadang tersembunyi, pura-pura diam, tapi perlu dibersihkan, perlu dituntaskan saudara. Orala pasakara. Hari ini hari pemulihan, hari ini hari penyelesaian, hari ini hari pembersihan, hari ini hari pengampunan, hari roh pengampunan dibangkitkan. Hari ini akar kepahitan dicabut sampai ke akar-akarnya, dicabut sampai akar-akarnya. Orala pasakara, la pasakara, la pasakara. Sama, sama, sama. Hiraklah pasakara, la pasak. Sama Tuhan. Oh, sama Tuhan. Sampai di bakon, sampai di belakang-belakang, sampai yang paling pojok, sampai yang tersembunyi. Tuhan, sama yang di depan, lepaskan total. Orang ilmu-ilmu dalam nama Tuhan Yesus, oh dicabut, dipatahkan, dikeluarkan dalam nama Yesus. Ilmu apapun dalam nama Yesus, keluar, keluar dalam nama Yesus. Orala pasakara, la pasakara, la pasakara. Hiraklah pasakara, la pasakara, la pasakara. Orala pasakara, la pasakara. Saudara terus berendam dalam hadirat Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja sampai tuntas. Kalau Roh Kudus masih bekerja, saudara jangan yang selesai, bahkan yang sudah selesai, berendam dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan kan terus makin penuh, makin penuh, makin penuh, makin penuh. Waktu saya ada di Toronto 1 minggu sampai malam-malam berendam di bait Allah, berendam dalam hadirat Tuhan, berendam, dan kuasa Tuhan terus makin penuhi, makin penuhi, makin penuhi, dan makin penuhi lagi. Orala pasakara, la pasakara, tidak pasakara, la pasakara, la pasakara. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau ada di sini. Pelepasan terjadi, pelepasan terjadi. Beban berat dicungkir balikkan. Oh, setiap beban dilepaskan, ikatan dilepaskan, jerat-jerat hutang diputuskan. Orala pasakara, la pasakara. Roh pertengkaran diputuskan. Aku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
saudara doakan. Kalau saudara lihat jemaat yang masih ada, doakan saudara. Ya, jangan puas, jangan berhenti. Selama saudara masih mendoakan, Roh Kudus masih bekerja. Biar tuntas saudara, sehingga roh jahat tidak punya kesempatan untuk bersembunyi. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau datang di sini, kemenangan terjadi di Terima, saudara. Serap hadirat Tuhan, serap pengurapan Tuhan. Terima lebih lagi, saudara. Terima lebih lagi, saudara. Terima lebih lagi, saudara. Orala pasa, arala pasa kara. Hirala pasa, arala pasa kara. Orala pasa, arala pasa. Orala pasa, arala pasa. Tuhan, kau terus berkarya. Tuhan yang bukan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Lever disembuhkan oleh Tuhan. Kanker disembuhkanlah oleh Tuhan. Lumpuh disembuhkan oleh Tuhan. Telinga disembuhkan oleh Tuhan. Leher disembuhkan oleh Tuhan. Oh, tumor disembuhkanlah oleh Tuhan. Pencernaan disembuhkanlah oleh Tuhan. Orala pasak arala pasak arala pasak arala. Orala pasak arala pasak. Orala pasak arala pasak arala. Hirala pasak arala pasak arala pasak. Orala pasak arala.
Hirala pasakara la pasakara la pasakara. Hirala pasakara la pasakara. Horala pasakara la pasakara. Roh Kudus tetap bekerja, saudara. Roh Kudus tetap berkarya di tengah-tengah kita. Berendamlah di hadirat Tuhan. Bagi saudara yang mau berendam, bagi saudara yang merasa Tuhan masih menjamah saudara, ya saudara tetap berendam. Bagi yang rindu pulang, ingin pulang, saudara boleh pulang. Tapi bagi saudara yang rindu, tetap berendam dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa tetap berendam dari hadirat Tuhan. Biar Roh Kudus berkarya menurut caranya sendiri. Biar Roh Kudus tetap terus penuhi setiap saudara. Kalau saudara digerakkan Roh Kudus masih tinggal, saudara tetap tinggal saja. Ya, Tuhan akan berkarya sampai tuntas. Saudara akan punya pengalaman pribadi secara khusus bersama Roh Kudus.